Tidak tahu mereka. Siapa yang mungkin? Mungkin nggak? Sekarang itu bukan hanya haji reguler. Kalau Bapak Ibu semua daftar tahun ini, di Lampung paling cepat berangkatnya tahun 2045. Insyaallah. Bu, masih berapa tahun? 50. Berarti tambah 22 tahun jadi berapa? 70. Yang umur 60 aja. Kalau daftar tahun ini berarti umur 80. Terus yang langsung berangkat ada nggak? Ada. Haji Pulau dan Haji Khusus. Insya Allah tahun ini saya akan bawa jemaah Haji Khusus mendaftarnya tahun ini dan berangkat. Jadi banyak jalan jelas yang ini yang kanan. Insya Allah tahun ini saya nanti cepat insya Allah kemudian pengawal jamaah haji khusus yang sebenarnya harganya murah, 250 juta. Murah kan Bu? Pak murah? Pak ini masjid murah nggak? Murah. Di antara jamaah saya 2 orang tukang bakso. Tukang bakso jualan di Sukarame, warung baksonya besar amat, 8 tahun. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Kampung Tauhid Bapak Haji Mahfud Santoso, Bapak Imam Masjid Al-Fatah, para hadirin yang insya Allah limpahkan keberkahan, rizki, kesehatan, wabil khusus para duyufullah, duyufur rahman, calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah pada tahun ini akan berangkat safar menuju ke tanah Haramain, ke Madinah dan Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan calon jamaah haji dari Kampung Tauhid diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya, yang kembali ke Indonesia mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lillahi 'alan nasi 'hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat ini menjadi hujjah mengenai wajibnya haji bagi semua umat Islam. Walillahi 'alan nasi
hijjul bait, dan telah diwajibkan kepada manusia, ala nas, kepada manusia, hijjul bait, mengerjakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang diberikan kesanggupan untuk melaksanakan perjalanan. Kemudian disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man kafar, dan orang-orang yang mengingkari kewajiban haji. Allah katakan, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Allah itu Maha Kaya. Kalimat ini sebetulnya sindiran. Allah menegur kepada manusia yang diberikan karunia rezeki, diberikan karunia kesehatan, tapi kemudian lalai terhadap salah satu rukun Islam. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah benar dan tidak butuh kekayaan dari manusia. Kadang kita prihatin, ada saudara kita dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan rezeki yang cukup, tapi kemudian tidak mengutamakan untuk pergi haji, beli rumah. Dikasih lagi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa lagi beli mobil. Dikasih lagi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa lagi beli sawah, ladang, beli kafinan tanah. Dikasih lagi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, masih juga lalai terhadap kewajiban haji. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dunia Islam ala khamsin, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ini menjadi arkanul Islam, bahwa rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada. Yang pertama, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamas salat wa ita'iz zakat. Dia mendirikan salat yang kedua, kemudian menunaikan zakat yang ketiga. Wa shaumu Ramadan wa hajjul bait. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima adalah mengerjakan ibadah haji. Yang namanya rukun dalam syariat Islam tidak boleh ditinggalkan. Dalam syariat Islam itu ada namanya rukun, ada namanya wajib, ada namanya sunnah, ada makruh, ada mubah. Rukun tidak bisa ditinggalkan. Contoh dalam haji, rukun haji
hajinya tidak sah. Tidak peduli dia harus menunggu puluhan tahun, tidak peduli dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Meninggalkan satu rukun haji tidak sah. Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang mengalami uzur dalam menaikkan rukun haji tersebut? Contoh, ketika wukuf di Arafah, itu merupakan salah satu rukun haji. Kalau seorang muslim dia tidak sanggup untuk berdiri, tidak sanggup untuk berjalan menuju ke Arafah, maka bukan membatalkan, meniadakan wukuf di Arafah tersebut uzurnya rukhsah. Akan tetapi rukhsahnya yang sakit bisa dibawa pakai mobil ambulan. Meskipun wukufnya hanya beberapa saat, kemudian balik lagi ke rumah sakit. Begitu juga semua jamaah yang sakit, meskipun dia menggunakan oksigen, pemerintah Saudi sudah menyediakan ambulan, datang ke Arafah, wukuf sejenak, kemudian balik lagi ke rumah sakit. Terus malam ketika mabit di Musdalifah, akan banyak ambulan datang, mabit sejenak, kemudian balik lagi ke rumah sakit. Sama seperti sholat. Sholat itu rukun Islam. Wajib umat Islam mengerjakan sholat. Kalau ada yang uzur, dia sakit, kemudian tidak kuat untuk berdiri mengerjakan sholat, sementara berdiri itu merupakan fardu ain hukumnya, wajib seorang muslim tanpa ada halangan untuk berdiri mengerjakan sholat. Kalau dia sakit, rukhsahnya itu bukan meninggalkan sholat. Akan tetapi yang tadinya sholatnya berdiri, dia mendapatkan rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat dalam keadaan duduk. Kalau dia tidak kuat duduk, dia mendapatkan rukhsah bukan dengan cara meninggalkan sholat. Rukhsahnya dia boleh sholat dalam keadaan berdiri. Begitu juga kalau dia tidak kuat mengangkat tangan meskipun hanya sekedar takbiratul ihram, maka para ulama sepakat boleh dengan isyarat. Jadi rukun Islam itu tidak boleh ditinggalkan, wajib dikerjakan. Maka kalau ada kaum muslimin yang punya rumah tapi belum mengerjakan haji, rumahnya dijual. Ketawa, punya rumah wajib apa tidak, Pak? Siapa yang bilang wajib? Mazhab mana yang mau wajib? Punya mobil wajib kalau tidak, Pak? Punya kampingan tanah wajib atau tidak? Punya sawah ladang wajib atau tidak? Pak, wajib atau tidak? Mengerjakan haji wajib atau tidak? Berarti kalau punya kampingan tanah, punya sawah ladang, punya mobil tapi belum mengerjakan haji, besok di bukan saya dulu. Nah ini yang wajib ditinggalkan, tapi yang tidak wajib tidak perlu. Saya paham punya mobil itu kebutuhan, tapi bukan kewajiban. Beda kan? Rumah itu
bagi laki-laki menyediakan tempat tinggal buat anak istri, itu bagian dari kewajiban. Tapi tidak wajib punya rumah. Ya Bu, satu ekor saja, pindah terus. Tahun ini di sini, di tahun depan di sana. Dan ini secara fikih saya jelaskan. Bapak-bapak tidak wajib beli rumah buat istri. Pak, nggak wajib punya rumah. Yang penting dikasih tempat tinggal. Waduh, simpan sertifikatnya Bu. Nanti rumah saya dijual. Gara-gara dengar tausiah itu biasa pada jual rumah, jual mobil, jual tanah. Nggak apa-apa. Karena kita memiliki harta tapi meninggalkan kewajiban, nanti mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mengerjakan haji. Sehat, alhamdulillah. Punya mobil, punya tanah. Daftar. Setidaknya daftar. Bawa duit ke bank BSI 25.500.000. Nanti masa tunggunya 2004. Kalau yang nggak tahan, pengen cepat berangkat haji khusus, ya paling kecil 250 juta. Pak Tuhan bahas bisa. Jadi saya tanya sama beliau, karena beliau ini orang Serang, saya panggilnya Kang, gimana bisa nabung terkumpul sampai 500 juta? Karena beliau itu berangkat sama istrinya. Beliau bilang, emang kurang. Saya mengumpulkan duit itu selama 8 tahun. Saya tahan gak punya mobil, tergoda tetangga pengen jual tanah, tergoda pengen beli tanah sih, tapi saya tahan. Pokoknya saya perintahin sama istri saya, setiap dia menghasilkan duit dari penjualan bakso itu harus ditabung. Saya tahan jaga anak selama 8 tahun itu seadanya. Dimasakin tempe sama istri, alhamdulillah. Meskipun lauknya cuma tempe doang. Berat. Tapi masya Allah, keinginannya ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan itu harus disampaikan. Banyak cerita jamaah haji saya, ceritanya di sini itu bukan langsung kepada beliau. Ada Ibu Ustazah Aisyah. Saya tanya Ustazah, waktu itu beliau masih 220 juta. Ustazah bisa berangkat gimana cerita? Beliau bilang, saya punya keinginan haji tahun ini harus berangkat. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen berangkat haji tahun ini. Caranya terserah kalian. Pokoknya saya harus berangkat. Saya nggak mikir haji harus ngantri macam. Pokoknya saya minta berangkat tahun ini. Masya Allah, doanya makbul. Saya mau tanya sama ibu-ibu, doa minta berangkat haji setiap hari nggak semua? Jujur, setiap hari nggak? Nggak. Berarti doanya kurang kan? Minta sama Allah, ya Allah, mau sama suaminya. Bu, mama saya tahun depan kita berangkat haji khusus ini. Doa, angkat kedua tangan.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, wa qala rabbukum, dan telah berkata Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fi'il amr, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'a yad'u ud'u, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Astajib lahu, maka akan aku kabulkan doa. Maka cari waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu sepertiga akhir bagian malam, bangun tengah malam, sepertiga akhir menjelang subuh. Tunaikan sholat yang mulai, angkat tangan ke langit, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, usiamu sekarang 60 tahun, usiamu sekarang 50 tahun. Saya pengen tahun depan naik haji, tapi saya pernah. Maka mudahkan ya, Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Berangkatkan saya haji tahun depan ya. Tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi di sepertiga akhir bagian malam. Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi. Itu dua waktu. Yang pertama sepertiga akhir bagian malam. Yang kedua ketika waktu wukuf di Arafah. Mulai dari ba'da zuhur sampai tenggelam matahari. Maka Bapak Ibu semua, ketika di Arafah, HP matikan. Suami istri saling memaafkan, saling bermusyawarah. Ayo kita doa sama Allah. Kita minta apa? Anak kita si A, si B kita doakan seperti apa? Keluarga kita mau kayak mana? Berdoa. Jangan ragu, biarkan suami istri bergabung doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan dulu. Itu waktu yang mustajab. Sebelum dan sesudahnya tidak ada yang jadi waktu yang mustajab. Allah katakan, ya abdi, wahai hamba, minka du'a wa minal ijabah. Kalau kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minal ijabah, Allah akan mengabulkan doa kalian. Wa minka istighfar wa minka ghufran. Kalau kalian memohon ampun kepadaku, maka akulah yang mengampuni dosa-dosa. Wa minka su'al wa minka tawab. Kalau kalian meminta kepadaku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku yang akan memberi dari semua permintaan. Maka rajin-rajin bangun sepertiga akhir bagian malam, sholat tahajud. Ini sholat yang diwajibkan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi buat umatnya hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian ada waktu yang mustajab di antara azan dan iqamah. Selesai azan berkumandang, berhenti untuk bicara. Angkat tangan ke langit, hadapkan diri kita ke kiblat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tanfa'u du'a baina al-adhan wa iqamah. Tidak tertolak doa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara azan dan iqamah. Batas waktunya azan dan iqamah. Kemudian ketika turun hujan, jangan dulu, jangan mencela. Ya jemuran tak kering, basah lagi. Baru saat jemur sepatu sudah basah. Kalau di Saudi, kalau turun hujan, itu mereka keluar. Karena itu bukti keberkahan yang Allah turunkan dari langit. Sambil berdoa, Nabi memerintahkan kita untuk berdoa ketika hujan. Allahumma sayyidan
Jadi angkat tangan kita ke langit, kita minta doa kepada Allah. Minta, ungkapkan semua permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu bagian dari ibadah. Doa itu ibadah. Ada doa yang disegerakan untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua doa yang kita lafazkan akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pesimis. Meskipun sekarang kita semua dalam keadaan lemah, meskipun sekarang rezeki kita tidak selancar sebelumnya, meskipun sekarang banyak ujian bertubi-tubi dihadapi oleh kita, meskipun sekarang kita kurang mampu, jangankan haji furoda, jangankan haji khusus, untuk daftar pun kita nggak boleh buat. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan memberangkatkan hambanya untuk berangkat haji, menenggelamkan dunia ini saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pesimis untuk berdoa, karena doa itu senjatanya kaum muslim. Kita hanya punya doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajin-rajin untuk berdoa. Untuk calon jamaah haji, ada beberapa fadilah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Pak Haji Mahfud Santoso. Nabi SAW mengatakan, as-salatu fi masjidi hadza khairun min alfi salati fi ma siwa. As-salatu fi masjidi hadza, salat di masjid ini, kata Nabi SAW. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Khairun min alfi salati fi ma siwa. Pahalanya 1000 kali khair, dan itu lebih baik dibandingkan kita sholat di masjidnya. Berarti kalau nanti Bapak Ibu semua sholat isya di Masjid Nabawi, 1 kali sholat isya di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain, termasuk Masjid Al-Fatih. Coba dibagi 1000, dibagi 360, berapa? 2 tahun, 7 bulan, 77 hari. 1 kali seorang muslim mengerjakan sholat di Masjid Nabawi, Bapak Ibu mengerjakan sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat isya, pahalanya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang melaksanakan sholat selama 2 tahun, 7 bulan, 77 hari di masjid yang lain. Berapa hari di Madinah? Kalau ambil arba'in 8 hari, 8 dikali 5, 40. Kalau 8 dikali 2 tahun, 7 bulan, 77 hari, maka setiap waktu 8 dikali 2 tahun, 7 bulan, berapa? 11, taruh 20. 1 kali sholat, 8 kali sholat isya di Masjid Nabawi, pahalanya lebih baik dibandingkan orang yang mengerjakan sholat isya hatta di Masjidil Fatih selama 20 tahun lebih. Illa al-Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wassalatu fi Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min mi'ati alf, pahalanya jauh lebih baik 100.000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjidnya. Kalau Masjid Nabawi 1000, Masjidil Haram
tahun 100 dibagi kalau setahun 360 hari kurang lebih 277 tahun 7 bulan 77 hari. Bapak Ibu calon jamaah haji, satu kali sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat isya di Masjidil Haram, pahalanya masih jauh lebih baik dibandingkan orang yang mengerjakan sholat isya selama 277 tahun 7 bulan 77 hari. Masya Allah, baru satu kali. Ada nggak orang yang sampai usia seperti ini? Maka balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sekali. Bagaimana kalau kita haji terus sholat Masjidil Haram? Itu saja tabungannya, Masya Allah. Maka tidak rugi mengeluarkan duit 50 juta, bahkan 250 juta, karena karunia pahala yang Allah berikan kepada kita melebihi batas usia kita. Seorang muslim yang mengerjakan sholat selama 100 tahun di masjid Indonesia selama 100 tahun, kalau usianya 100 tahun, dia rajin sholat berjamaah di masjid selama usia 100 tahun dan lulus-lulus, pahalanya gak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang mengerjakan sholat di masjid ini. Maka rugi kalau tak ada keinginan untuk berangkat ke mana mana. Rugi mengendapkan harta di mobil, mengendapkan harta di tanah. Daftarkan haji. Kalau tak cukup umroh dulu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hajj mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tiada lain balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Imam An-Nawawi mengatakan al-hajj mabrur wa maqbulan. Haji mabrur itu semua ibadahnya maqbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muqabal al-birr, dan balasan dari yang diterima itu adalah kebaikan yang Allah berikan. Wa min alamatin, dan tanda-tanda maqbul ayyarji'u khairan. Ciri-ciri haji kita maqbul, Bapak Ibu semua. Wa min alamatin, ciri-ciri tanda haji mabrur itu ayyarji'u khairan, dia kembali lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya jarang sholat berjamaah di masjid, setelah haji. Kalau biasanya udah marah-marah sama istri, pulang haji salah. Itu ciri tanda haji mabrur. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan haji mabrur. Kemudian di Masjid Nabawi, ketika kita masuk, Bapak Ibu sekarang kalau mau masuk Raudhah harus pakai tasrih. Kalau tidak ada tasrih, pakai nusuk. Download aplikasi nusuk. Itu fungsinya untuk masuk Raudhah. Raudhah itu apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, bainal baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahmu dengan mimbar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tanah min riyadil jannah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu
terutama di surga. Di Madinah ada 2 tempat yang akan Allah angkat ke surga. Pertama adalah Raudhah. Raudhah itu di antara rumah dan mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Jabal Uhud, Gunung Uhud. Itu 2 tempat yang Allah karuniakan akan diangkat ke surga. Ceritanya, saya sudah berapa menit? Saya dikasih waktu sama panitia 30 menit.